Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dalil di channel YouTube Jejak Tukang Jepara. Dalam channel ini saya akan membuat video-video tentang tutorial-tutorial yang saya peruntukkan untuk tukang-tukang yang pemula ya teman-teman, tukang-tukang pemula yang gergaji tangan. Perlu teman-teman ketahui, peran dari gergaji ini lebih dari sekedar alat potong kayu, tetapi selain untuk berfungsi untuk memotong kayu, dalam dunia pertukang kayuan ini kita harus bisa memfungsikan gergaji ini menjadi alat potong yang baik dan hasilnya juga baik. Ini yang sangat vital adalah bentuk ini, teman-teman, mata gergaji ini. Nah, ini adalah mata gergaji yang baru saya beli seharga 35.000. Murah memang, tapi ada sih gergaji tangan yang harganya sampai ratusan ribu ada. Tapi saya akan mengajarkan teman-teman bagaimana saya menggunakan gergaji yang harganya murah, tapi secara fungsi ini tidak kalah dengan gergaji-gergaji yang harganya ratusan ribu atau mungkin di atas 50.000 atau berapa. Setiap wilayah tentu harganya juga beda-beda. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman ketika pertama kali membeli gergaji yang baru dibeli. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, matanya seperti ini. Ini kalau digunakan untuk memotong, kalau ditanya apakah bisa digunakan untuk memotong, jawabannya bisa. Nah, gergaji ini perlu teman-teman ketahui, mata gergaji ini dibuat oleh pabrikan. Ini sebetulnya itu bersifat untuk umum. Untuk kali ini saya akan memberikan penjelasan bagaimana cara mengasah gergaji yang baru diperuntukkan untuk memotong, supaya mata gergaji ini bisa disesuaikan untuk memotong ini enak dan hasilnya juga bagus, supaya nanti teman-teman untuk melakukan pekerjaan mebel atau tukang kayu untuk memproduksi itu, nanti untuk melakukan pekerjaan itu bisa kita gunakan dengan baik dan benar dan hasilnya juga bagus. Untuk memulai kita mengasah gergaji, ya langsung saja. Ini yang kita butuhkan yaitu adalah ini alat asah. Ini saya sarankan teman-teman ketika membeli, ini beli yang ukuran agak kecil, kurang lebih 6 mili ya teman-teman ya. Karena apa? Ketika kita beli mata asah yang terlalu besar, ketika nanti kita gunakan untuk ini, untuk mengasah, ini nanti akan nyangkut kanan kiri sehingga mata gergaji hasilnya nggak bisa bagus, sehingga digunakan juga nggak enak. Jadi saya sarankan teman-teman beli yang kecil. Satu itu. Yang kedua, ketika kita mengasah, alangkah baiknya ini kita lepas dulu. Kita lepas dulu mata gergajinya supaya nanti bisa Nah, teman-teman bisa lakukan seperti ini dengan cara lakban, boleh pokoknya cari tempat yang flat seperti ini, lalu dikunci pakai lakban, atau supaya gergaji ketika kita asah itu nggak lari ke sana kemari. Atau teman-teman juga bisa menggunakan paku di sini, ujung pangkal ujung di paku kanan kiri supaya nggak geser juga bisa. Itu terserah teman-teman, tapi yang intinya seperti ini fungsinya, ini supaya gergaji nggak lari ke sana kemari sehingga kita asah bisa enak. Yang kedua, ini cara memegang asah ya. Cara memegang yang benar itu kayak gini teman-teman. Ada yang mengasah gergaji itu hanya satu tangan seperti ini, menggunakan satu tangan. Nah, seret seperti ini. Ini kalau menurut saya ini cara yang kurang disarankan ya. Cara yang disarankan yaitu adalah menggunakan dua tangan. Karena apa? Ketika satu tangan ini akan bisa lari ke sana kemari. Tapi kalau dua tangan, nah contoh ya, seret. Nah, yang tangan kanan megang, ujungnya dipegang. Ini nanti kita bisa arahkan sesuai keinginan. Kalau satu tangan ini ketika kita dorong, nah ini kurang presisi. Tapi kalau dua tangan, seret. Nah, seperti ini hasilnya bisa presisi. Nah, yang berikutnya yaitu adalah kita mulai dari ujung dulu. Jadi satu permukaan dulu ya teman-teman ya. Ini kan kalau teman-teman perhatikan, ini kan ada yang dari pabriknya, ini ada yang ini tarik ke sana, tarik ke sini, tarik ke sana, tarik ke sini. Nah, seperti itu, silang-silang, seperti itu, zigzag. Bentuknya zigzag. Jadi kita ambil yang arahnya ke bawah. Nah, satu arah dulu. Ya, seperti ini teman-teman.
pegang satu ujung asah ini, kemudian kita ambil yang arah ke bawah. Nah ini, terus perhatikan juga kemiringan ini, jangan gini, kalau jangan gini atau jangan kemiringan. Jadi kemiringan sekitar berapa derajat ya teman-teman ya, kurang lebih seperti ini lah. Nah ini contoh, ini seperti ini caranya. Nah hasilnya seperti ini. Nah, teman-teman, itu setengah miring, jadi membentuk seperti diamond ya teman ya, berarti belah ketupat, ada yang bilang belah ketupat, seperti ini. Kemudian seperti ini, lalu jangan langsung selesaikan seperti ini, satu arah dulu supaya enak. Nah seperti ini. Cukup. Nah kita lagi, pindah lagi. Nah, yang perlu diperhatikan dari teman-teman untuk gergaji yang baru, untuk langkah pertama kali yang kita lakukan seperti ini, jangan langsung mentargetkan gergaji langsung tajam. Jadi untuk pertama kali ini kita membangun atau membentuk dulu mata gergaji dulu. Ketika nanti sudah terbentuk, itu nanti kita asah yang berikutnya, baru langsung supaya tajam. Ini untuk berlaku khusus untuk gergaji baru ya teman-teman ya, gergaji baru. Jadi kalau saya biasanya dulu saya berprofesi tukang kayu kurang lebih sekitar 10 tahun. Pengalaman yang saya lakukan itu ketika gergaji baru ini, saya tidak langsung bikin tajam karena yang ada nanti matanya jadi rusak. Tapi kita bentuk dulu. Ketika sudah terbentuk, nanti kita asah yang berikutnya, itu tinggal yang ringan ini untuk menajamkan saja. Ini yang pertama kali, langkah pertama yaitu adalah membentuk mata gergaji dulu. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, seperti ini ya. Ini sudah sampai ujung. Ini baru satu arah, satu permukaan ya. Satu permukaan. Yang berikutnya baru ketika sudah selesai. Nah, ini baru yang arah yang dari depan. Ini tadi kan baru dari belakang. Nah, seperti ini. Nah, kan ya. Nah, ini kan posisinya agak nonjong ke depan ya teman-teman ya. Semua mata gergajinya ini agak nonjong ke depan. Tapi untuk supaya kita gunakan untuk memotong supaya enak, ini jangan nonjong ke depan, apalagi nonjong ke belakang, tapi harus lurus. Arahnya harus posisi simetris, harus posisi arah 90 derajat. As ujung mata ini sama body ini harus simetris 90 derajat. Nah, jadi kita sedikit paksa ini. Wah teman-teman ya, ini saya sambil ngerokok nggak apa-apa. Ngasah gergaji itu harus sambil santai, sambil ngerokok, sambil minum kopi, supaya hasilnya maksimal. Nah seperti ini. Nah untuk pertama biar perhatikan. Nah seperti ini, karena kita memaksa supaya ini jangan nonjong ke depan, beda sama bentuk belakang. Ya seperti itu, karena ini gergaji yang baru pertama beli. Nanti kalau sudah lama kelamaan diasah, nanti akan terbentuk seperti yang kita inginkan. Nah ini kita harus sedikit paksa. Nah seperti ini. Nah ini sudah selesai ya teman-teman, satu permukaan ini. Ya seperti ini ya. Jelas gak ya teman-teman? Jelas ya. Nah, seperti ini. Penampakannya seperti ini. Nah, ini nanti kita akan lakukan yang sama di sebelah sini. Nanti gergaji kita balik posisinya, baru kita lakukan pengasahan sama seperti proses pertama. Ya, nanti akan saya tunjukkan hasilnya seperti apa, teman-teman ya. Nah, tadi yang saya asah dan dari sebaliknya ini kan sudah saya balik ya, teman-teman ya. Tadi ya yang mata yang ini, sekarang yang ini. Jangan sampai keliru, jangan sampai salah. Tadi yang sudah diasah dari arah sana, lalu diasah lagi gigi yang sama, mata yang sama dari sini ya. Jadi harus hati-hati. Jadi ini silang-silangnya seperti itu. Jadi seperti ini. Nah, kita lakukan berulang seperti tadi. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan ya, sudah praktekkan
satu arah, kemudian ini sudah mulai saya balik lagi arah yang ke arah sana dulu. Nah ini seperti ini, teman-teman bisa bedakan ini yang sudah saya asah, ya sudah asah dan ini yang belum. Nah kelihatan ya teman-teman ya, ini yang belum, ini yang sudah, bentuknya seperti ini. Kemudian dilanjutkan sampai selesai sampai ujung sana. Nah seperti ini. Maaf tadi sore waktu bikin video ternyata ada tamu yang datang sehingga terpaksa video saya stop, dan ini saya lanjutkan di hari keesokan harinya. Jadi ini teman-teman ya, ini sudah melewati atau sudah saya lakukan tahap pertama. Ini saya lakukan untuk tahap kedua. Tahap kedua itu mengulang proses dari yang pertama, karena untuk hasil yang cukup bagus ini, khusus untuk gergaji yang baru dibeli ini dilakukan 2 kali pengasahan sehingga bisa didapatkan hasil mata gergaji yang sesuai kita inginkan dan kita gunakan pun lebih enak. Jadi seperti ini ya, kita ulang terus sampai selesai. Nah seperti ini setelah saya lakukan pengulangan pengasahan, ini sudah melewati tahap kedua. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, posisinya mata gergajinya seperti ini. Dan yang perlu teman-teman hati-hati ya pada saat mengasah ini sambil mengasah hati-hati. Jadi jangan sampai ada salah satu mata yang terlalu habis, terlalu pendek, ada yang nongol panjang itu, karena itu akan mengganggu proses kinerja dari gergaji ini ketika dilakukan penetrasi. Jadi usahakan perhatikan betul-betul ujung mata gergaji ini satu sama yang lain, dari pangkal sampai ujung sana ini harus rata ya, harus rata. Itu salah satu kunci juga supaya gergaji ini enggak nyegok atau enggak macet-macet atau enggak nyangkut itu, supaya harus ini. Karena kadang-kadang kan tajam iya, tapi panjang dari mata gergaji ini ada panjang pendek. Jadi ketika digunakan untuk penetrasi memotong kayu ini kadang-kadang ditarik atau didorong, kadang-kadang agak mogok atau macet seperti itu. Jadi harus rata. Jadi seperti ini. Nah, ini sudah mulai rajin ini. Nah ini yang lebih jelas teman-teman ya. Nah seperti ini, penampakannya seperti ini. Nah, gimana teman-teman? Dari suaranya udah kedengeran kan? Kalau ini kan jati teman-teman, kayu jati yang udah tua ya, tua. Jati TPK ini keras, ini udah kering. Ini kedengaran bisa renyah. Baik, seperti itulah video kali ini untuk tutorial mengasah gergaji yang baru yang baik dan benar menurut versi saya. Mohon maaf teman-teman, saya tidak bermaksud untuk mengajari atau apalagi menggurui. Ini berdasarkan hanya saya ingin berbagi pengalaman atau ilmu yang saya miliki, supaya teman-teman yang barangkali belum bisa atau belum tahu caranya untuk mengasah gergaji yang baru, maka teman-teman bisa nonton video ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video-video tutorial berikutnya. Akhirnya saya Dalil dalam channel YouTube Jejak Tukang Jepara. Terima kasih.